Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar S2 ke university luar negeri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andarani Kartikasari. Saat ini saya studi di University Kebangsaan Malaysia, tepatnya di Institut Filsel University Kebangsaan Malaysia yang posisinya sekarang berada di semester 4. Di video sebelumnya saya udah share ya pengalaman saya berkuliah membawa anak, dan juga saya sudah share bagaimana tips-tipsnya seorang ibu yang ingin studi lanjut. Saya juga share pengalaman saya bagaimana saya menjalani multiple status saya, yaitu menjadi seorang istri, ibu, karyawan, dan seorang student. Yang mau saya share kali ini, saya batasi hanya sebatas yang saya alami sendiri ya. Saat ini saya studi di program Master Research. Bagi kalian yang memerlukan informasi dan sharing dari saya, silakan ditonton videonya dan jangan di skip-skip supaya nggak ketinggalan informasi apa aja yang saya sampaikan dalam video ini. Ketika kalian berniat untuk studi lanjut ke luar negeri, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dari mulai sebelum sampai sesudah mendaftar. Nah, di video ini saya akan bagi menjadi 3 part, yaitu part pertama, part sebelum kalian mendaftar, part kedua, part mendaftar, yang ketiga itu part setelah mendaftar. Oke, kita mulai aja dari part yang pertama, yaitu part sebelum mendaftar. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita mendaftar atau memutuskan untuk studi lanjut ke luar negeri? Sekali lagi saya ingatkan, ini saya memberikan informasi berdasarkan apa yang saya alami saja. Jadi mungkin akan berbeda dengan dengan master di fakulti lain. Jadi saya hanya jelaskan yang ada di part saya aja. Bagi kalian yang mungkin ingin melanjutkan studi di bidang yang hampir mirip seperti saya, step-step yang harus kalian lakukan kurang lebih hampir sama seperti yang saya lakukan. Sebelum mendaftar, kalian pertama yaitu harus tentukan tema research. Jadi kalian tuh S2 mau ngapain? Kalian mau bikin apa? Ketika kalian sudah menemukan tema research kalian, step selanjutnya kalian buat mini proposal. Jadi kalian buat dulu proposal kasarannya lah. Jadi bikin dulu kalian mau bikin apa, temanya apa, judulnya apa, terus metodenya pakai metode apa. Pokoknya buat mini research proposal. Dan jangan ragu juga untuk meminta saran dari pembimbing kita waktu kita masa S1 dulu gitu. Jadi kalian minta sarannya, tunjukkan mini proposal kalian bahwa kalian ingin studi lanjut ke luar negeri, saya mau punya tema riset seperti ini, apakah bagus atau bagaimana lah, intinya kalian bicarakan sama pembimbing kalian semasa kalian dulu di jenjang S1. Terus barulah kalian tentukan kalian mau kuliah di mana. Tapi mungkin memang kalau menentukan mau kuliah di negara mana, biasanya setiap orang udah punya impian tersendiri ya. Sebelum menentukan tema dan segala macam, udah punya goals mau kuliah di negara ini atau mau di kampus ini. Kemudian kalau udah tahu nih mau kuliah di mana, kalian cari calon pembimbing S2 kalian. Jadi caranya tuh biasanya di setiap web universitas biasanya ada nama-nama profesor atau nama-nama dosen yang akan menjadi calon supervisor kalian. Itu nanti kalian klik aja, nanti biasanya ada tuh profilnya sampai ada alamat emailnya. Kirim research proposal kalian dan CV kalian ke calon pembimbing kalian.
Nah, biasanya ketika memilih calon supervisor atau calon pembimbing, itu kalian harus memilih supervisor yang bidangnya related dengan tema research kalian, kayak gitu. Kalian bisa kirim ke beberapa orang ya, jadi jangan hanya berharap dari satu orang aja, tapi bisa kirim ke beberapa orang. Intinya yang penting tuh related sama research kalian. Kemudian kalau udah dapat balasan email dari calon supervisor kalian itu, langkah selanjutnya adalah kalian mendaftar ke university. Langkah selanjutnya yaitu daftar atau register ke university pilihan kalian. Nah, kalian biasanya bisa daftar itu melalui online. Nah, ikutin aja gimana cara daftarnya. Di situ biasanya udah ada petunjuk-petunjuk. Selalunya akan disuruh registrasi dulu sebagai guest, biasanya ya guest dalam web university tersebut. Nanti kalian ikutin aja langkah-langkahnya. Terus biasanya setiap university punya syarat tertentu untuk menerima calon studentnya. Nah, itu kalian harus penuhi syarat-syaratnya. Contoh, skor TOEFL minimal 500 atau 550, atau skor IELTS-nya minimal 6.5 atau minimal 6. Itu dipenuhi aja semuanya, karena walaupun kalian sudah diterima oleh calon pembimbing kalian, kalau kalian nggak lulus atau tidak bisa memenuhi syarat dari university tersebut, kalian udah automatically nggak lulus atau nggak diterima oleh university tersebut. Kalian nggak bisa kuliah di university pilihan kalian tersebut. Contoh nih, saya sharing pengalaman saya. Jadi saya pernah waktu itu mendapat rekomendasi untuk studi ke University Teknologi Petronas. Nah, jadi saya tuh udah bincang dengan supervisornya, calon supervisor saya udah setuju sama risetnya, kita udah deal lah, udah saling oke. Terus saya juga diterima jadi research assistant-nya, tapi ada syarat yang nggak saya penuhi, yaitu skor TOEFL apa IELTS ya dia mintanya. Saat itu masih minta TOEFL. TOEFL-nya harus 550 dan itu saklek, nggak bisa ditawar, blast nggak bisa ditawar. Jadi ya udah, itu udah nego-nego, udah segala macam gitu. Karena si supervisornya ini juga udah mau banget nerima saya ya, tapi karena university-nya punya aturan yang ketat, yang memang mengharuskan harus 550, ya udah akhirnya saya gagal, nggak bisa masuk di situ gitu. Dan akhirnya saya cari university lain. Kemudian saya pilihnya ke University Kebangsaan Malaysia, karena University Kebangsaan Malaysia itu, kalau saya nggak salah ya, mohon koreksinya kalau saya salah, itu satu-satunya university yang masih menggunakan bahasa Melayu, yang masih melestarikan budaya bahasa Melayu saat itu. Mereka juga mencantumkan syarat minimal TOEFL, tapi masih bisa dinego lah untuk skor TOEFL-nya. Jadi University Kebangsaan Malaysia punya syarat masuk skor TOEFL itu 500, dan sedangkan skor TOEFL saya hanya 477. Tapi karena calon supervisor saya sudah welcome dengan tema riset saya, udah setuju, udah oke. Kemudian bisa dibincangkan lah si skor itu, yang akhirnya diperbolehkan lah, dan akhirnya saya diterima di University Kebangsaan Malaysia. Jadi yang dipertimbangkan itu saat itu dari tema research. Oke, jadi pastikan dulu syarat university dan tema yang membuat kita diterima, atau ada yang maulah ngangkat kita jadi studentnya gitu. Setelah syarat-syarat dipenuhi, kita sudah mendaftar, terus udah disubmit semua dokumen,
tinggal saatnya menunggu letter of acceptance. Jadi kita tinggal tunggu LOA dari pihak university. Kalau LOA sudah terbit, maksudnya sudah mendapatkan email dari pihak university, LOA-nya udah dikirim, ya itu tandanya congratulations, kalian sudah diterima di university pilihan kalian. Oke, next step, setelah kalian sudah mendapatkan LOA, nantinya kalian akan digiring ke step berikutnya, yaitu mendapatkan email dari pihak international student di tempat atau di university tempat kalian mendaftar untuk mengurus visa student kalian. Di email tersebut nanti akan disebutkan beberapa assignment yang harus kalian penuhi, yaitu salah satunya untuk tes kesehatan atau medical check up. Kalau semua udah disubmit, tes kesehatan udah disubmit, visa sudah dibayar, semuanya sudah selesai, tunggu sampai dapat calling visa. Selama kalian menunggu calling visa itu, kalian dilarang pergi ke Malaysia dahulu. Jadi maksudnya tidak boleh traveling ke negara tersebut. Khusus untuk student pass yang ingin berkuliah di Malaysia, nanti ada namanya untuk pengurusan visa yang mengurus adalah IMGS. IMGS itu singkatan dari Education Malaysia Global Service. Nah, jadi bagian imigrasi Jadi ini tuh Immigration Malaysia yang khusus menangani visa pelajar untuk tingkat university. Nanti kalian bisa lihat progres kalian tuh udah berapa persen dengan cara menginstall aplikasi IMGS yang ada di Play Store atau di Apple Store ya namanya. Saya nggak tahu tuh kalau yang pengguna Apple, karena saya nggak menggunakan Apple. Jadi kalian install, nanti bisa lihat progresnya udah berapa persen, dokumen apa yang kurang, nanti mereka akan inform di aplikasi tersebut. Kalau sudah 80% atau lebih ya, kayaknya 80%-an, itu biasanya nanti akan ada perintah untuk kalian sudah mulai boleh pergi ke konsulat Malaysia untuk mengurus single entry visa. Nah, biasanya itu konsulat Malaysia hanya ada 2 ya di Indonesia, satunya di Jakarta yaitu di Menara Palma di Kuningan, satunya di Pekanbaru gitu. Nah, proses kalau yang di Jakarta itu 2-3 hari kerja visa single entry visanya jadi. Kalau yang di Pekanbaru, kalau saya tidak salah 1 hari sudah bisa selesai. Kalau sudah punya single entry visa, udah mulai bisa deh packing, terus udah bisa pesen tiket kayak gitu kan, atau mau adain acara perpisahan sebelum berangkat merantau itu juga udah mulai boleh kayak gitu. Nah, udah tinggal kalian berangkat ke Malaysia. Kalau yang mau ke Malaysia atau ke negara lain, saya nggak bisa menjelaskan tentang visa di negara lain karena saya hanya tahu yang saya alami aja ya. Saya share yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya sertakan juga contoh surat calling visa dari Immigration Malaysia. Boleh dilihat di sini. So, gimana mulai tertarik untuk studi lanjut ke luar negeri atau khususnya ingin ke Malaysia? Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau melanjutkan kuliah ke luar negeri, in general stepnya adalah pertama, siapkan tema research kalian itu apa. Kedua, discuss dengan pembimbing skripsi kalian semasa S1, menentukan university mana, kemudian juga menghubungi calon profesor kalian atau calon supervisor kalian untuk sekolah masternya. Terus mulai kalau udah mulai bisa mendaftar, kemudian urusan visa. Oke, sekian dulu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang lagi galau nyari informasi tentang
cara atau step-step mendaftar S2 ke luar negeri. Kalau kalian rasa informasi ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian atau kemanapun, dan juga jangan ragu untuk tekan tombol like dan subscribe-nya kalau kalian suka dan kalian masih menantikan video-video informasi dari saya mengenai perstudian S2 ke luar negeri, khususnya ke Malaysia dan lebih khususnya lagi ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Oke, nantikan terus video-video lainnya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.